Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alvina Damayanti sebagai konselor, Adelia Eka Primarta sebagai klien, dan Rizky Amalia sebagai evaluator. Untuk lokasi konselornya, praktek konselor berada di Jalan Sido Utomo Panjen. Informasi klien, seorang ibu rumah tangga usia 50 tahun yang menderita diabetes mellitus sejak 3 tahun yang lalu. Sudah mengonsumsi obat-obatan selama 2 tahun 5 bulan dan mulai berhenti mengonsumsi obat sejak 3 bulan terakhir karena merasa bosan dan berpikir obat tersebut tidak dapat membuatnya kembali normal seperti dulu. Tapi pasien khawatir terhadap komplikasi diabetes mellitus yang mungkin terjadi padanya karena ia datang dengan luka di kaki yang sudah sukar sembuh. Tujuan dari konselor memotivasi klien untuk kembali meminum obat dan memberikan informasi kepada klien untuk memperbaiki pandangannya tentang proses pengobatan pasien diabetes mellitus. Selamat pagi Ibu, silakan duduk dan selamat datang di klinik konseling saya. Perkenalkan, saya Alvina Damayanti yang akan menjadi konselor Ibu hari ini. Mungkin sebelumnya boleh saya tahu siapa nama Ibu? Nama saya Adelia, Mbak. Baik Ibu Adelia, saya turut merasa senang karena Ibu telah bersedia datang ke klinik saya untuk berkonsultasi dengan saya. Tindakan yang Ibu Adelia ambil ini sudah tepat karena kedatangan Ibu Adelia telah menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan Ibu sendiri. Waktu yang kita miliki untuk berbincang sekitar 10-12 menit ya Bu. Mungkin dalam rentan waktu tersebut Ibu mau berbagi informasi tentang kesehatan Ibu Adelia kepada saya dan saya akan tetap menjaga kerahasiaannya. Sekiranya apa yang membuat Ibu Adelia datang ke klinik saya? Begini Bu, sesungguhnya saya agak ragu untuk datang ke klinik ini karena saya pikir akan diceramai dan merasa saya dan memaksa gitu untuk kembali minum obat penyakit gula. Tapi di sisi lain saya juga takut kalau seandainya penyakit gula saya itu nanti makin parah gitu. Ibu terlihat masih ragu ya untuk datang berkonsultasi ke saya. Namun Ibu juga khawatir terhadap perkembangan dari penyakit gula Ibu. Peran saya di sini hanya untuk menemani Ibu berbincang-bincang dan membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak berhak untuk menggurui Ibu, terlebih lagi memaksa Ibu Adelia untuk melakukan suatu hal. Syukurlah Bu, saya jadi merasa lebih tenang mendengar penuturan Ibu tadi. Memang benar saya ada rasa khawatir sehubungan dengan perkembangan kesehatan saya. Ditambah lagi dengan adanya luka kecil di kaki saya itu Bu, sudah beberapa minggu ini tidak kunjung sembuh. Itu membuat saya khawatir gitu, kekhawatiran saya itu jadi meningkat gitu. Kok sakit tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Perasaan khawatir Ibu Adelia itu juga banyak dialami oleh klien saya yang datang ke sini. Mungkin Ibu Adelia bisa menceritakan hal-hal yang Ibu ketahui tentang penyakit gula. Saya tahu penyakit gula ini tidak dapat disembuhkan. Selain itu, orang dengan penyakit gula juga harus minum obat seumur hidup. Hal itulah yang membuat saya berpikir obat yang saya minum itu tidak ada gunanya sama sekali karena saya tidak dapat sembuh total. Nantinya kaki saya akan dipotong jika ada luka seperti yang dialami tetangga saya itu. Makanya saya berhenti minum obat. Hal-hal yang Ibu ketahui tentang penyakit gula sudah cukup banyak. Penyakit gula ini memang tidak dapat disembuhkan, tapi masih dapat dikendalikan dengan cara minum obat dan memperbaiki gaya hidup Ibu, di mana yang salah satunya dengan mengatur pola makan dan membiasakan diri berolahraga, sehingga Ibu Adelia dapat menghindarkan diri dari perkembangan buruk penyakit gula ini, seperti yang dialami tetangga Ibu, yang sehingga ke kakinya itu tidak harus dipotong. Kapan terakhir kali obat penyakit gula Ibu yang diminum? Sudah 3 bulan terakhir ini nggak minum obat penyakit gula itu, Bu. Ibu Adelia tadi menyampaikan ya bahwa sejak 3 bulan terakhir ini tidak mengkonsumsi obat penyakit gula Ibu lagi. Apakah obat tersebut benar-benar tidak pernah Ibu minum lagi sejak 3 bulan yang lalu?
Tidak langsung berhenti gitu, Bu. Beberapa kali saya sempat minum juga, namun tidak seteratur sebelumnya. Kadang kalau saya malas gitu, obat itu nggak saya minum. Eh, Namun kalau mengingat pengalaman tetangga saya yang kakinya harus dipotong karena penyakit gula ini, saya minum lagi obat itu. Terus apakah Ibu Adelia ini merasa ada perbedaan terhadap keadaan kesehatan Ibu yang masih meminum obat dengan tidak minum obat, Bu? Saya ada merasa sedikit perbedaan, Bu. Saat minum obat itu saya merasa beraktivitas dengan baik. Namun saya saat tidak meminum obat, rasanya tubuh saya malas untuk bekerja gitu. Jadi lebih sering mengantuk, nafsu makan saya pun juga terkadang meningkat. Memang sih Bu, perbedaan itu sangat terasa dan mempengaruhi aktivitas keseharian saya. Jadi saya rasa saya tidak minum obat tersebut membuat nafsu makan saya bertambah dan itu juga memperparah penyakit gula saya ini. Hal ini yang saya lakukan itu sama saja untuk menuntun saya ke arah yang buruk dari perkembangan penyakit saya. Sepertinya Ibu Adelia ini telah menyadari ya perbedaan antara saat minum obat dan tidak minum obat. Dan hal itu merupakan awal yang baik untuk memotivasi Ibu kembali minum obat. Daripada Ibu Adelia terus bercermin dari kejadian yang lalu, ada baiknya kita mengetahui apa kiranya yang Ibu bisa lakukan ke depannya. Saya rasa saya akan mencoba untuk mengonsumsi obat-obatan itu lagi dan berusaha mengatur gaya hidup saya. Saya rasa saya rasa lebih baik obat ini diminum lagi daripada saya tidak bisa beraktivitas dengan baik. Dan saya ingin terhindar dari kemungkinan yang seperti tetangga saya kakinya dipotong itu, Bu. Kira-kira apa yang mungkin akan menjadi penghambat Ibu Adelia dalam kembali mengkonsumsi obat-obatan penyakit gula Ibu? Mungkin ada beberapa hambatan, Bu. Hal utama yang mungkin menghambat itu kepatuhan dalam minum obat, lupa gitu. Jadi setelah makan lupa. Terus usaha apa yang belum pernah Ibu Adelia lakukan untuk membantu masalah Ibu dalam kepatuhan minum obat? Saya sudah mencoba berbagai usaha, Bu. Misal seperti minta bantuan suami saya untuk mengingatkan minum obat, tapi suami saya juga sibuk sehingga masih sering lupa untuk mengingatkan saya. Tapi saya belum pernah mencoba untuk bikin catatan pengingat, Bu. Mungkin catatan itu bisa saya letakkan pada tempat yang sering saya lihat, misalnya di kulkas. Usaha untuk membuat catatan tersebut nampaknya patut dicoba. Tapi menurut Anda, apa yang akan terjadi jika Anda kembali tidak taat untuk minum obat, Bu? Mungkin saya akan menjadi seperti tetangga saya yang sekarang hanya memiliki satu kaki, dan saya tidak mau seperti dia. Jadi saya akan menjadikan dia sebagai pemicu saya dalam minum obat dan nantinya tidak harus berakhir seperti dia. Ya, coba kita lihat kembali hal-hal apa yang akan Ibu lakukan untuk kembali meminum obat penyakit gula Ibu. Ibu Adelia telah menyadari perbedaan saat Ibu meminum obat dengan tidak meminum obat. Dan hal itu mempengaruhi aktivitas Ibu. Ibu juga akan mulai mendisiplinkan diri minum obat dengan cara membuat catatan yang akan diletakkan di tempat yang strategis ya Bu, serta mulai memperhatikan gaya hidup Ibu untuk menunjang pengendalian penyakit gula ini. Selain itu, kejadian pada tetangga Ibu yang kakinya dipotong itu akan menjadi pengingat pada Ibu jika tidak patuh lagi dalam minum obat. Kurang lebih seperti itu, Bu. Saya akan berusaha memenuhi langkah-langkah yang sudah saya rencanakan tadi. Ternyata puter memang tidak mengurui dan memaksa saya untuk kembali minum obat.
Ya, terima kasih atas kepercayaan Ibu Adelia kepada saya selaku konselor. Saya turut merasa senang karena Ibu telah menemukan rencana penanganan masalah Ibu dan Ibu dalam meminum obat dengan tepat. Keputusan yang Ibu ambil untuk lebih peduli terhadap kesehatan Ibu merupakan suatu hal yang sangat baik. Terima kasih ya Ibu sudah datang ke klinik saya. Iya, Mbak, sama-sama. Baik, di sini saya sebagai evaluator akan menyampaikan evaluasi mengenai pelaksanaan konseling gizi yang sudah dilaksanakan. Menurut saya, waktu dan penyampaian yang digunakan sudah sesuai. Melihat partisipasi klien aktif, interaksi antara klien dan konselor baik, dan tujuan konseling tercapai. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.